Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih setia dengan channel Sejarah dan Kisah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita. Nanti setelah ini kita berdiskusi. Kepada Anda semua, ceritanya berjudul Pemberontakan Pangeran Alit. Pangeran Alit adalah adik Sang Prabu, adik raja. Rajanya siapa? Rajanya Amangkurat I. Pangeran Alit ini mempunyai dua orang emban, bukan perempuan sebetulnya, dua orang abdi ya, yaitu Tumenggung Danupoyo dan Tumenggung Pasisingan. Waktu kecil, Pangeran Alit tinggalnya itu di Danupayan. Nah, saat ini Tumenggung Danupoyo itu sedang berperang ke Belambangan. Ya, ke Belambangan itu salah satu rangkaian ekspedisi yang menyerbu ke Bangwetan itu ya, yang ke Madiun, Pasuruan dan nanti ke Belambangan. Nah, suatu hari Pangeran Alit sedang berbicara, sedang duduk-duduk ngobrol dengan Tumenggung Pasisingan. Tumenggung Pasisingan itu punya anak laki-laki namanya Agroyudo. Tumenggung Pasisingan matur kepada Pangeran Alit yang intinya bahwa dia, Tumenggung Pasisingan, dan katanya didukung orang banyak, sanggup menjadikan Pangeran Alit menjadi raja di Mataram. Jadi akan diserang Amangkurat I, dan yang menjadi raja nanti adalah Pangeran Alit. Alasannya adalah saat ini, saat matur itu, kebanyakan orang sedang membangun kota di Pleret. Kita tahu Amangkurat I itu memindahkan ke Pleret, begitu ya. Ya, dan ada juga serangan-serangan ke Belambangan, itu berlanjut terus. Pokoknya Mataram itu nyerang ke Bangwetan terus. Ya. Itu alasannya. Pangeran Alit masih ragu. Kemudian beliau berkata, saya pikir-pikir dulu, saya menunggu pulangnya Tumenggung Danupoyo dulu. Namun Tumenggung Pasisingan itu merayu terus, meyakinkan terus, dan akhirnya Pangeran Alit terbujuk rayuannya. Baiklah, kalau memang rakyat menghendaki saya menjadi raja, saya yang ikut saja. Pasisingan dan Agroyudo lalu pamit pulang untuk menyusun rencana. Pasisingan berkata kepada anaknya, "Toleh, kamu persiapkan bala tentaramu. Saya yang akan ke Pleret mengawasi orang-orang yang sedang membangun kota itu. Biasanya mereka bubar itu sekitar siang. Nah, nanti saat itu kamu dengan bala tentaramu ke sana. Kita akan mengamuk di keraton." Begitu ya, Toleh. Anaknya siap dan menyiapkan pasukannya. Namun rencana itu diketahui oleh Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo lalu menghadap kepada sang raja. Sang raja memerintahkan kepada Pangeran Purboyo, kalau nanti Tumenggung Pasisingan datang ke Pleret, ke proyek pembangunan itu, bunuh saja. Begitu kira-kira perintahnya, jelas ya. Pagi-pagi sekali Pangeran Purboyo sudah datang ke proyek pembangunan kota di Pleret. Orang-orang di situ diberitahu semua. Nah, saat Pasisingan datang, lalu dikeroyok rame-rame dan kepalanya dipenggal. Teman-temannya kabur, kemudian memberitahu anaknya, yaitu Agroyudo. Diberitahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Agroyudo kemudian pusing, kalang kabut, membawa tombak, naik ke kudanya dan mengajak orang-orang untuk menyerbu ke Pleret. Bala tentaranya ada yang ikut, tetapi kebanyakan melarikan diri, kabur karena takut. Sampai di lokasi, sama nasibnya, Agroyudo juga dikeroyok rame-rame dan tewas. Walaupun sudah mati, kepalanya tetap dipenggal. Kemudian kepala Pasisingan dan kepala Agroyudo itu dihadapkan atau diserahkan kepada sang raja.
Sesaat setelah melihat dua kepala itu, maka sang raja memerintahkan kepada abdinya untuk memanggil Pangeran Alit. Pangeran Alit lalu datang. Saat tepat di hadapan sang raja, dua kepala itu dilemparkan ke depan Pangeran Alit sambil berkata, "Nih, orang-orang yang ingin mengangkatmu jadi raja, lihat itu nasibnya." Pangeran Alit lalu menghunus kerisnya dan menusuki dua kepala itu dengan kerisnya. "Apa yang kamu lakukan, Pasisingan? Kenapa engkau melibatkan aku? Kenapa?" Sang raja jadi heran lalu bertanya, "Adimas, apa yang engkau katakan?" "Kakang Mas, Kakang Prabu, sama sekali saya tidak ada niat ingin melawan Kakang Prabu. Tidak ada rasa iri hati saya terhadap Kakang Prabu. Mereka saja yang berusaha membawa nama saya. Saya sama sekali tidak terlibat." Begitu kata Pangeran Alit. "Oh begitu ya, kalau begitu berarti kamu siap menyerahkan semua bala tentara dan lurahmu itu?" "Nggih, siap Kakang Prabu." Pangeran Alit lalu pulang dan mengumpulkan 300 orang-orang yang setia padanya. Ada 6 lurah, ada 1 teledek, dan ada 2 emban. Pokoknya gabungan itu 300 orang. Mereka mengatakan, "Ayo kalian semua, cepat. Kalian akan aku serahkan kepada Kakang Prabu." Mereka memohon-mohon maaf, memegang kaki Pangeran Alit untuk dimaafkan. Ada juga yang sumpah serapah kepada gustinya Pangeran Alit itu karena mau dikorbankan. Lama-lama Pangeran Alit menjadi kasihan dan tergerak hatinya untuk melindungi para anak buahnya atau abdinya. Saat itu Pangeran Alit diantar 2 orang utusan dari keraton, yaitu Sumengit dan Tokowono. Sumengit masuk sendirian ke Danupayan itu meminta supaya Pangeran Alit segera mempercepat penyerahan para lurah itu. Namun di dalam, para lurah sudah mempersiapkan senjata dan siap memberontak kepada Mataram, siap mendukung Pangeran Alit. Sumengit dibunuh, dikeroyok rame-rame. Ki Tokowono yang mengetahui itu kemudian kabur ke kota Raja Mataram dan melaporkan kepada sang raja. Mendengar laporan dari Tokowono, Pangeran Purboyo mengatakan, "Sinuwun, mungkin memang nasib dari Rai Paduka Pangeran Alit harus tidak bisa lanjut usia. Mungkin ajalnya akan segera tiba." Sang Noto segera memerintahkan untuk mengumumkan kepada rakyat Mataram. Isi pengumumannya adalah, jangan sampai mencegah Pangeran Alit masuk ke Kedaton. Walaupun membunuh banyak orang, jangan sampai ada yang menghalang-halangi Pangeran Alit. Kalau ada yang mengarang melawan Pangeran Alit, justru akan mendapat hukuman dari sang raja. Biarkan Pangeran Alit masuk dan berhadapan langsung dengan sang Noto. Pangeran Alit bersama pasukannya lalu ke alun-alun. Di alun-alun itu dia menunggu bala tentaranya, namun tidak ada yang datang. Yang ada hanya 6 orang lurah. Tapi Pangeran Alit sudah kacau pikirannya, sudah nekat, sudah tidak bisa berpikir nolak. Adipati dari Sampang yang bernama Demang Meloyo itu bersimpuh di kakinya dan memohon supaya Pangeran Alit sadar dan membatalkan niatnya. Karena kalap Adipati Sampang Demang Meloyo ini, ya bapaknya Trunojoyo, itu dibunuh oleh Pangeran Alit di situ. Dibunuh dengan kerisnya yang sakti. Di babat Tanah Jawi nama kerisnya itu Setan Kober. Jangan membantah saya, kalau tidak setuju tidak apa-apa. Seperti Gajah Mada yang dikirim ke Giri, itu ada sumbernya, bukan karangan ya. Nah itu gunanya kita tahu banyak hal. Makanya tidak saya sebut, pokoknya dengan kerisnya yang sangat sakti, mati. Orang-orang Sampang mengetahui pemimpinnya dibunuh,
lalu mengeroyok Pangeran Alit. Dikeroyok, Pangeran Alit masih melawan, tidak mempan senjata. Banyak orang Sampang yang mati di tangan Pangeran Alit. Lama-lama karena kelelahan, Pangeran Alit tergores kerisnya sendiri di pahanya sebesar kutu dan mati di bawah pohon beringin. Setelah Pangeran Alit tewas, para adipati segera merawat jenazahnya lalu dibawa ke Sitinggil. Sang ibunda menangis sejadi-jadinya. Sang raja menanyakan kronologi peristiwanya, dan setelah mendengar semua ceritanya, beliau berkata, "Ternyata masih dikdaya, adikku. Hei wong Mataram semua, kalian menjadi saksi. Lihatlah, saya membela Adimas." Sang raja lalu menebas bahu kirinya. Darah mengucur dan ada goresan di bahu kirinya. Raja yang mempunyai cacat atau goresan di bahu kirinya adalah titisan dari orang yang dikatakan oleh pendeta dari Belambangan, pertapa dari Belambangan, yang dibunuh oleh Pangeran Silarong. Ada cerita itu ya, menarik sekali memang kalau diperhatikan. Tolong perhatikan tiap videonya ya, saya membuatnya tidak asal-asalan, ada hubungannya. Tidak sekali bikinnya, kalau ada yang salah nggak pas itu diedit, dibuang ya. Tidak semudah itu, tidak semudah kalau nonton sepertinya gampang bikinnya, susah sekali. Tapi tidak apa-apa untuk dokumentasi lah minimal gitu. Begitu ya. Jadi intinya kemudian dimakamkan. Jadi itu ada kronologis. Demang Maloyo adalah ayah dari Trunojoyo, dan di bahu kiri yang tertebas itu ada cerita Pangeran Silarong. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, yang dari Belambangan sukses ya, sukses. Mudah-mudahan upaya pulang Belambangan sukses, ada yang kabur ke Bali dan seterusnya. Situasi setting lokasinya ada di Pleret. Ada di Pleret, berarti Amangkurat 1. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, saya sangat berharap ada kritiknya. Maaf ini tidak pakai baju Jawa. Lah ini baju apa? Baju Afrika. Baju Jawanya terbatas kan ya. Tapi tolong perhatikan saja ceritanya lah, jangan dilihat wajahnya, rupanya elek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.